Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Inixindo Bandung di segmen Inix As. Nah, di segmen kali ini kita akan ada sesi tanya jawab bersama Savana. Hai, aku Jeje. Halo, aku Rara. Halo, aku Ratu. Halo, aku dengan Reka. Data center, oke. Infrastruktur teknologi yang menjadi pusat penyimpanan data dalam skala besar. Terus juga tingkat enterprise-nya itu yang berisikan aplikasi, database untuk website gitu, kalau yang aku tahu. Data center dapat diartikan sebagai pusat data atau fasilitas yang dimanfaatkan atau dikelola untuk kebutuhan sistem dan komponen-komponen komputer seperti penyimpan data atau database dan telekomunikasi. Data center atau yang lebih dikenal dengan pusat data merupakan ruangan yang dirancang untuk penyimpanan data. Data center adalah fasilitas fisik yang dipergunakan tempat penyimpanan sistem komputerisasi dan komponen lainnya yang terkait, seperti sistem komunikasi data dan sistem tempat penyimpanan. Lalu data center juga berperan sebagai repositori terpusat bagi kepentingan suatu institusi. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa data center ini dapat diartikan sebagai data pusat. Nah, dalam artian yang lebih spesifik, data center ini adalah bentuk fasilitas yang menyuguhkan infrastruktur IT dalam bentuk penyimpanan dan pengolahan data. Seringkali data center juga digunakan oleh instansi pemerintah, organisasi, dan juga perusahaan. Fungsi kalau fungsi data center itu dapat membantu mengamankan data kalau misalkan nanti suatu waktu ada kejadian bencana alam, banjir, gempa bumi, udah gitu, jadi datanya itu nggak akan hilang ataupun rusak, karena kan sudah tersimpan dengan aman. Jadi kalau misalkan nanti ada kegiatan operasionalnya itu ya nggak perlu waktu lama untuk memulihkan data-datanya gitu. Kalau yang aku tahu. Secara sederhananya, data center untuk menyimpan data serta aplikasi yang terpusat pada satu lokasi. Agar mempercayakan data mereka menjadi lebih aman. Sebagai tempat penyimpanan data skala besar, sebagian besar yang menggunakan data center yaitu pemerintah atau perusahaan-perusahaan besar ya, atau juga perusahaan yang multinasional yang mana data yang mereka miliki tentu tidak kecil. Selain fungsi data center sebagai tempat penyimpanan dan pengolahan data, ada beberapa fungsi lainnya yaitu sebagai pusat penyimpanan data. Data center ini juga dapat difungsikan sebagai private cloud. Dalam hal ini seperti untuk menghosting aplikasi bisnis internal. Contohnya seperti software CRM atau Customer Relationship Management atau ERP, Enterprise Resource Planning. Kenapa data center dibutuhkan sama perusahaan? Karena data center itu kan memprioritaskan keamanan. Jadi untuk mengamankan dan menyimpan data perusahaan itu ya lebih aman di data center. Jadi kalau suatu waktu, kembali lagi kalau misalkan ada kejadian gak enak nih kayak bencana alam itu, masih bisa terselamatkan datanya. Fungsi dari data center. Data center memiliki peranan yang penting, di mana jika data perusahaan terkena virus, bencana alam, atau bencana lainnya, maka data perusahaan tidak akan hilang. Menggunakan data center dapat menghemat pengeluaran biaya perusahaan. Karena data center ini sangat aman dan bahkan harus aman, sangat berfungsi untuk seluruh perusahaan karena tugasnya melindungi data-data maupun seputar informasi dan segala jenis informasi dari berbagai server hosting. Ya, betul. Dengan adanya data center ini mampu membantu, mengatur, memproses, menyimpan data dalam jumlah yang besar. Selain itu, data center juga mampu memprioritaskan keamanan dalam melindungi data yang disimpan milik perusahaan. Jadi, perusahaan tidak perlu khawatir untuk kehilangan atau kerusakan data yang disimpan dalam data center.
Untuk mau pelatihannya ada di Certified Data Center Professional dan masih banyak lagi. CDCE, Certified Data Center Expert. CDCS, Certified Data Center Specialist. Ada CDFOM, Certified Data Center Facilities Operation Manager. Nah, ada beberapa sertifikasi yang menyangkut data center. Yang pertama ada CDCP atau Certified Data Center Professional. Yang kedua ada CDCE atau Certified Data Center Expert. Yang ketiga ada CDCACE atau Certified Data Center Specialist. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah CDFOM atau Certified Data Center Facilities Operation Manager. Tantangan membangun data center. Menurut aku mungkin di infrastrukturnya atau enggak di dana mungkin, karena kan membangun data center itu mahal. Secara sederhananya, data center untuk menyimpan data serta aplikasi yang terpusat pada satu lokasi. Mengenai kebijakan koneksi internet, selain dari operator, juga menjadi alasan suatu tantangan data center Indonesia. Budaya outsourcing di Indonesia dianggap sebagai kontrak kerja ketimbang sebagai jasa layanan profesional, sehingga minimnya kepercayaan perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk menyerahkan pekerjaan IT dan menempatkan server di data center. Tantangan tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, di negara lain pun sama, terutama soal sumber listrik. Dan biasanya pengusaha data center pun sudah memahami hal tersebut. Mengenai kebijakan pemerintah yang mereka anggap sering berubah dan tidak berpihak kepada mereka, itu memang persoalan lain, namun tidak terbukti sebagai halangan perusahaan data center asing yang berinvestasi di Indonesia. Di tahun 2015 hingga tahun 2016 ini semakin banyak terlihat perusahaan asing yang berlomba-lomba membangun fasilitas data center di Indonesia. Baik, sekian penjelasan dari data center, semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton video-video menarik lainnya di channel YouTube Inixindo Bandung, dan Jangan lupa like, Komen, share dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Dadah! Dadah! See you!